Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Yuk Belajar Sejarah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal SBMPTN UTBK Soshum Sejarah. Yuk simak terus pembahasannya ya. Langsung saja soal yang pertama. Pembuatan periodisasi pada masa praaksara seperti masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam dan menetap, masa perundagian dan seterusnya didasarkan pada perkembangan aspek A. Sosial politik, B. Sosial ekonomi, C. Kebudayaan, D. Ekonomi politik, E. Sosial budaya. Silakan teman-teman dijawab, kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya, jawabannya adalah B, sosial ekonomi. Pembahasannya, maka setiap zaman memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya semakin berkembangnya zaman, semakin maju pula teknologi dan kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat tersebut. Soal nomor 2. Salah satu bukti yang memperkuat kebenaran atau kekuatan teori arus balik adalah prasasti A. Ligor, B. Lahore, C. Tamil Brahmi, D. Nalanda, E. Tanjore. Jawabannya adalah prasasti Nalanda. Kita bahas terlebih dahulu ya teman-teman. Pembahasannya, bukti otentik yang menguatkan teori arus balik adalah ditemukannya prasasti Nalanda di India, yang isinya menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar dari Kerajaan Sriwijaya yang sedang menuntut ilmu agama Buddha di India. Masih ingat teman-teman bahwa Kerajaan Sriwijaya ini merupakan pusat pendidikan agama Buddha. Pada saat itu rajanya adalah Balaputra Dewa. Kita bahas sedikit mengenai teori arus balik. Teori arus balik, teori yang ditemukan oleh F.D.K. Bose. Dan F.D.K. Bose beranggapan jika agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Indonesia karena inisiatif dari orang Indonesia untuk belajar mengenai agama di wilayah India. Mereka belajar di sana dan akhirnya menyebarkan ajaran yang sudah mereka dapatkan di India kepada masyarakat Indonesia. Teman-teman masih ingat tidak teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Yang pertama ini ada teori Brahmana, kemudian teori Kesatria, kemudian ada teori Waisya, kemudian ada teori arus balik. Soal nomor 3. Wilayah yang berwarna pada peta di atas merupakan wilayah Republik Indonesia pasca. Jadi ini wilayah kalian amati yang berwarna merah. Kira-kira ini wilayah Indonesia pasca A. Perjanjian Renville, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Perjanjian Linggarjati, D. Konferensi Meja Bundar, E. Kesepakatan Rumroyen. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya, jawabannya adalah B. Wilayah pasca proklamasi kemerdekaan. Pembahasannya, jumlah provinsi pada awal kemerdekaan disepakati ada 8 provinsi. Di antaranya adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, pasca diumumkannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melantik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.
Masih ingat kan? Ini atas usul Otto Iskandar secara aklamasi. Kemudian pada saat itu juga dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau kita kenal KNIP sebagai parlemen sementara. Ini sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Dalam menjalankan pemerintahan, pada awal kemerdekaan, Presiden Soekarno dengan persetujuan KNIP dibentuklah 8 provinsi pertama di negara Republik Indonesia. Soal nomor 4, dewa yang banyak disembah pada masa peradaban Mesir kuno adalah dewa matahari yang dikenal dengan nama dewa A. Osiris, B. Isis, C. Marduk, D. Horus, E. Ra. Ya, jawabannya adalah E. Dewa Ra. Dewa Ra adalah dewa matahari yang dianggap sebagai makhluk surgawi pencipta alam, kehidupan dan ketertiban semesta. Ra adalah salah satu dewa bangsa Mesir kuno yang paling populer dan berusia panjang. Soal nomor 5. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. B. Kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah. C. Pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan peranannya dalam sejarah. D. Ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar. E. Pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Ya, jawabannya adalah A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Pembahasannya, pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, sehingga bisa menjadi salah satu sumber yang dapat dipercaya atau sumber autentik penelitian sejarah. Jadi, pelaku sejarah ini merupakan salah satu dari sumber primer. Nomor 6. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kertanegara tahun 1275 sampai 1286 pada dasarnya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari, terutama sasarannya adalah kerajaan-kerajaan di Sumatera. A. Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari. B. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. C. Menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. D. Menunjukkan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. E. Menjaga Selat Malaka. Ya, jawabannya adalah B. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Pembahasannya, tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kertanegara tahun 1275 sampai dengan 1286 pada dasarnya adalah untuk mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Soal nomor 7. Dampak negatif sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels adalah A. Dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. C. Dikuasainya perekonomian Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. D. Ditariknya Daendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jensen. E. Terjadinya perlawanan besar-besaran oleh rakyat Indonesia terhadap Daendels. Jawabannya adalah munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah terhadap rakyat.
Jadi ini pembahasannya dampak negatif adanya sistem sewa tanah di tahun 1808 sampai 1811, yaitu terjadinya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta, pihak yang sanggup menyewa tanah terhadap rakyat pihak yang tidak sanggup menyewa tanah. Jadi selain kebijakan ini ya, Daendels itu paling terkenal adalah kebijakan sistem tanam paksa. Nomor 9. Salah satu faktor yang mendorong pemerintah pendudukan Jepang membubarkan putra dan mendirikan Jawa Hokokai adalah A. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan putra untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. B. Para pemimpin putra tidak mau melakukan seikere. C. Organisasi putra dianggap sebagai lambang seluruh aliran pergerakan nasional. D. Para pemimpin putra menjalin kerjasama dengan kelompok Islam. E. Para pemimpin putra tidak mampu menjalankan tugasnya. Jawabannya adalah A. Para pemimpin bangsa Indonesia memanfaatkan putra untuk mendorong munculnya rasa kebangsaan. Pembahasannya, putra atau pusat tenaga rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai dibubarkan oleh Jepang karena disinyalir putra digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan paham kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Soal nomor 10. Kegagalan pelaksanaan pola pembangunan berencana tahap 1 di tahun 1961 sampai 1969 pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh A. Terjadinya krisis kepemimpinan. B. Terjadinya krisis pangan. C. Dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. D. Tidak tersedianya sumber daya manusia. E. Terjadinya kenaikan harga bahan pokok. Jawabannya adalah dilaksanakannya proyek-proyek mercusuar. Pembahasannya, ini salah satu kegagalan pola pembangunan berencana bertahap 1 di tahun 1961 sampai 1969 pada masa demokrasi terpimpin adalah pelaksanaan politik mercusuar, antara lain pembangunan Monas, pembangunan Stadion Senayan Jakarta, pembangunan jembatan Semanggi. Jadi ini pasca kemerdekaan sistem ekonomi masih belum stabil ya, namun Presiden Soekarno membangun pembangunan ya dalam pelaksanaan politik mercusuar. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video pembahasan soal SBMPTN UTBK Soshum Sejarah. Semangat para pejuang SBMPTN. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.